Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-adna fal-adna minal jiran. Bab tetangga yang terdekat, lalu setelahnya, lalu setelahnya. Bab tetangga yang terdekat, lalu yang di bawahnya, lalu di bawahnya. Artinya kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga yang paling dekat, lalu yang agak jauh dan terus jauh. Dimulai yang paling dekat. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Al-Husain bin Hurayth qala haddatsana Al-Fadl bin Musa 'anil Walid bin Dinar 'anil Hasan annahu su'ila 'anil jar faqala arba'ina daran amamah wa arba'ina khalfah wa arba'ina 'an yamini wa arba'ina 'an yasari. Telah menceritakan pada kami Al-Husain bin Hurayth, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Musa dari Al-Walid bin Dinar dari Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya dia ditanya tentang siapa itu tetangga. Maka Hasan pun menjawab, tetangga adalah 40 rumah di depanmu, 40 rumah di belakangmu, 40 rumah di kananmu, dan 40 rumah di kirimu. Nah, ini hadisnya. Ini hadis cuma sampai tabi'in maktur, ya. Jadi di sini Hasan Al-Basri ditanya tentang siapa yang dianggap tetangga. Batasan sampai mana? Maka kata Al-Hasan, dia menjawab 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri. Itulah yang dianggap tetangga. Itulah orang-orang yang dituntut dari kita untuk berbuat baik kepadanya atau kepada mereka. Namun perlu kita ketahui bahwa hadis ini dhaif, lemah. Ya, di sini ada perawi yang namanya di sini Al-Walid bin Dinar dan dia lemah. Lantas bagaimana dengan maknanya? Kalau memang hadisnya lemah, lantas bagaimana dengan maknanya? Maknanya pun bukan ini, karena ini kan perkataan tabi'in. Tabi'in, kalaupun sahih perkataan tabi'in, maka itu pun belum menjadi dalil, belum bisa dijadikan dalil. Kalau tabi'in tidak sampai sahabat, apalagi Rasulullah. Ini kalau maknanya sahih. Tapi kalau maknanya tidak sahih, ya maksudnya kalau sanad hadis tersebut sahih, ya. Kalau sanad hadis tersebut sahih sampai tabi'in Hasan Al-Basri, ini pun belum bisa kita jadikan dalil, apalagi kalau sanadnya lemah. Dan perlu kita ketahui, para ulama beda pendapat tentang batasan tetangga itu sampai mana. Dinukil dari beberapa ulama batasan yang berbeda-beda. Dinukil dari Ali bin Abi Thalib, katanya yang namanya tetangga itu yang mendengar panggilan. Dan ada yang berpendapat tetangga itu orang yang sholat subuh berjamaah bersamamu di masjid. Jadi apa nih? Jadi ada sebagian orang berpendapat yang namanya tetangga itu yang ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau yang tidak ikut, tidak dianggap tetangga. Ya, ada yang seperti itu. Dan ada yang seperti pendapat Hasan Al-Basri, ini pendapat Aisyah juga, yang namanya tetangga itu batasannya 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kita, dan 40 rumah di sebelah kiri kita. Nah, ini pendapat Aisyah. Yang jelas masing-masing punya pendapat, tapi tidak ada hadis yang sahih sampai Rasulullah yang menentukan 40. Jadi nggak ada hadis sahih yang menyebutkan tetangga itu batasnya segini, rumahnya segini, nggak ada. Makanya pendapat yang benar
atau Syekh Al-Albani, batasan tetangga itu berapa rumah dari kita, berapa meter dari kita, ini dikembalikan kepada adat, kebiasaan. Kalau memang di suatu kampung kebiasaan, suatu kampung misalkan 10 rumah ke samping itu tetangga, nah berarti itulah mereka lah orang-orang yang hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Atau kalau misalkan di suatu kampung, suatu daerah tetangga itu cuma samping rumah saja, rumah sebelahnya bukan tetangga, ya berarti itulah tetangga yang mana kita harus berbuat baik kepadanya. Jadi kesimpulannya Bapak, tidak ada nas hadis sahih yang sampai Nabi yang menyebutkan batasan tetangga sampai berapa, sampai mana, nggak ada. Maka ini dikembalikan ke adat istiadat ya. Jelas Bapak ya. Jadi itu yang bisa kita faidah yang bisa kita ambil dari penjelasan para ulama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.